Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la bihi wali. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Denny Wiratna, SPD FMPD, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru dari Ibu Lia, rekan guru SDN level 3, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ilham Arisandi. Saya mendapatkan tugas dari DGP Provinsi Banten untuk sebagai pengajar praktek dan melakukan pendampingan selama 6 hari Bapak Ibu, dan ini adalah pendampingan yang kedua. Kalau untuk pendampingan yang melibatkan rekan guru itu hanya di pendampingan kedua saja. Pendampingan pertama dan seterusnya itu tidak melibatkan Bapak Ibu. Paling saya hanya melakukan observasi di kelas yang kuliah, dan juga ada juga yang memang kuliah pada saat nanti di pendampingan yang selanjutnya itu melakukan wawancara dengan salah seorang guru terkait dengan observasi juga Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita akan diskusi Bapak Ibu terkait visi dan prakarsa perubahan. Visi dan prakarsa perubahan. Saya dalam hal ini sebagai moderator. Izin Pak Denny ya? Izin Pak Denny untuk memandu Bapak Ibu sebagai moderator, dan nantinya yang memimpin proses diskusi adalah Mulia dengan Bapak Ibu semuanya. Dan dari kegiatan ini adalah kita mendiskusikan terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Lia. Tapi sebelumnya mohon izin Pak Denny untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata sambutan kepada Pak Denny. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selama panjang disebut dengan Malaysia, karena berbagai rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini, serta salam kita juga Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ilham aja. SSI EMPD, selamat datang di SD level 3, walaupun ini yang kedua kali. Yang pertama saya bisa mendampingi karena tugas kedua. Alhamdulillah hari ini kuliah melakukan bimbingan pembelajaran yang juga merupakan motivasi buat teman-teman yang lain. Ya, makanya saya sering cerewet Pak Rehan, cepat P3 kartu ikuti kegiatan-kegiatan yang memang ada, karena kalau tidak mengikuti akan ketinggalan, termasuk tuh Benda, Dororo juga ikut harus. Ya, apalagi kalau yang ini mudah-mudahan semua masih semangat, peluangnya masih banyak, ya, masih di depan mata kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan pendampingan pembelajaran dunia ini jadi semangat kita. Saya sih mendukung aja Ilham. Apapun kegiatan itu yang penting guru bergerak. Kalau urusan murid ngajar dan sebagainya mah gampang diatur lah. Ya. Ini sudah saya lakukan dengan kuliah, mungkin nanti dengan Pak Agung juga. Makanya teman-teman PGK juga mendukung semua. Karena
selalu saya dapatkan dengan guru, walaupun yang ikut penggerak satu atau dua, yang lainnya tetap mendukung. Karena kalau yang lainnya nggak mendukung kan bisa aja nggak mau ikutan dan sebagainya. Yang penting semuanya ikuti. Syukur-syukur yang mudah-mudahan Pak HR, Pak Sofian, Bu Ajija, Bu Seli, Bu Roro, Bu Indah, semua tahun berapa jadi guru penggerak semua? Tergantung kemauannya gitu. Makanya selama saya di sini pokoknya harus saya berikan support. Karena pas sekolah mah suka pindah-pindah Pak. Kalau udah bosan pindah. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Lekam. Mohon maaf atas sambutannya yang kurang berkenan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny kami ucapkan. Bapak Ibu, sedikit tambahan Bapak Ibu ya. Kalau saya sih ketika ada Bapak Ibu yang menjelang pensiun kemudian semangat, itu biasanya saya jadikan semangat juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yang menjelang pensiun kan itu termasuk CDP juga Bapak Ibu ya, calon guru pensiun. Kita nggak usah serius-serius Bapak Ibu, santai aja. Jadi ketika Bapak Ibu yang menjelang pensiun itu semangat, kita harus lebih semangat Bapak Ibu. Kita harus lebih semangat. Energinya itu harus 2 kali lipat dari Bapak Ibu yang menjelang masa purna bakti. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lia untuk memandu diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan. Kepada Bu Lia dipersilakan. Terima izin menyampaikan materi diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Denny, Pak Ilham dan rekan-rekan berada di kegiatan hari ini. Pendampingan individu pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Oke, baik. Sebelum menyampaikan pemaparan, kita akan membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas maksud saya, kesepakatan kelas dulu ya. Nah, kesepakatan kelasnya adalah hadir tepat waktu. Insya Allah kita tadi sudah hadir dengan tepat waktu. Kemudian peserta aktif dalam kegiatan. Jadi Ibu Bapak dimohon aktif dalam kegiatan ini, diskusi, yang namanya diskusi ya, harus aktif. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain. Kemudian ada etika kelas. Kemudian ada boleh makan dan minum selama kegiatan. Kemudian membersihkan kelas setelah kegiatan. Jadi dimohon nanti setelah kegiatan kalau misalkan ada sampah-sampahnya boleh dibawa keluar untuk dibuang ke tempat sampah, kemudian dirapikan kembali. Begitu. Sepakat Bapak Ibu? Ya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik kesepakatan kelas ini. Baik. Untuk selanjutnya pada pembelajaran di CGP banyak sekali hal yang saya pelajari, dari mulai pemikiran KHD pada modul 1.1, kemudian ada visi dan peran guru penggerak. Jadi banyak sekali yang membuat saya merasa tertampar bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Ternyata menurut KHD itu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Nah, di kalimat menuntun ya Bapak Ibu, yang saya garis besar, yang saya beri garis besar, karena apa? Ternyata guru itu tidak boleh menuntut
anak harus ini, harus itu, tapi kita harus menuntun. Nah, masuk ke visi dan visi sekolah. Apa yang dimaksud dengan visi sekolah? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak Bapak Ibu? Visi sekolah, Agung bisa menjawab? Visi sekolah itu bisa jadi tujuan yang harus dicapai oleh warga sekolah. Jadi Pak Agung, betul sekali. Visi adalah tujuan sekolah. Apa sih yang dicita-citakan oleh sekolah untuk muridnya? Jadi harus berpihak kepada murid. Ya, visi adalah bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang kosong. Ketika lukisan tersebut kanvasnya kosong, kita mau melukis apa? Buat di kanvas itu nggak mungkin lukisannya cuma asal-asalan, tapi kita membayangkan bahwa kanvas lukisan ini nanti akan digantung misalkan di ruang tamu, jadi kan harus bagus. Jadi sesuatu yang bagus-bagus ya harus dituangkan di situ. Begitu juga di sekolah, yang bagus-bagus, yang kita harapkan yang bagus-bagus untuk anak murid, yaitu yang kita tuangkan di visi. Kemudian visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah, sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Jadi nggak hanya kepala sekolah saja yang berharap, tapi guru juga berharap pada muridnya mau dijadikan apa muridnya ke depannya, begitu nantinya. Jadi di sini ada beberapa kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita akan mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Akan dijawab ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kalau sudah silakan ditempel pada papan kalimat rumpang di sebelah sini Pak Sofian. Kita memimpikan murid-murid yang di sini aja ditempel. Pak Sofian, untuk bacain ini Pak Sofian. Harapannya Pak Sofian kepada murid-murid apa? Silakan bagi ke depan. Yang kreatif, jujur, berbudi pekerti mulia, berprestasi. Bu Aziza, masih ingat mau seperti apa anak-anak? Silakan. Kita memberikan murid-murid yang tentunya yang religius, berkarakter, berwawasan luas, berampu kalimat, tentunya dan sopan santun. Kalimat rumpang yang kedua ada kita percaya bahwa murid adalah. Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah Pak ya? Berarti tadi siapa ya yang udah baca? Yang pertama Pak Sofian tadi sama Badija, sekarang gantian. Pak Her silakan membacakan kita percaya bahwa murid itu apa? Oke, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, yang berbeda, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan karakternya masing-masing. Terima kasih Pak Her. Kemudian, kamu udah belum? Udah memang. Ayo silakan Pak. kita percaya bahwa murid adalah titipan atau amanah yang tentunya memiliki keistimewaan masing-masing, dan keistimewaan itu tentunya harus kita gali seoptimal mungkin. Terima kasih. Iya betul. Murid itu adalah titipan. Jadi kita harus menjaga, menuntun, membimbing mereka sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu, kalau sudah silakan ditempel. Kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa?
Silahkan gitu. Kalimat tumpang ketiga telah diisi dengan baik oleh Bapak Ibu. Kemudian kita ke yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid itu untuk datang ke sekolah itu menyadari bahwa di sekolah itu ngapain, mendapatkan apa, gitu. Silakan Bu As dibacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Oke, terima kasih Bu Lia. Semoga sukses selalu ya. Menurut ini ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ke sekolah mungkin ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang murid belum tahu sama sekali, terus ke sekolah itu menjadi tahu dan bisa berbuat lebih baik lagi. Mungkin di situ saja Bu Lia. Terima kasih ya. Terima kasih banyak tentang teman. Sudah Bapak Ibu. Sekarang bagian siapa yang Brenda ya? Brenda dulu. Silakan Brenda. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang bertanggung jawab. Terima kasih tepuk tangan Brenda. Baik Bu Sari, silakan dibacakan. Menambahkan ya Bu ya, pendidikan yang berpihak kepada siswa-siswanya. Terima kasih Bu Sari, tepuk tangan Bu Sari. Pendidikan yang berpihak kepada murid, kepada siswa. Silakan ditempel. Baik, kalimat tumpang yang keenam yang terakhir, Bapak Ibu silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bapak Ibu apa sih fungsinya kalimat tumpang ini? Jadi ini adalah harapan kita kepada anak, kepada sekolah, kepada orang tua. Mungkin kalau ada yang nulis orang tua juga yang akan kita jadikan sebuah visi. Nanti ya, saya bacakan aja ya. Kita memimpikan murid-murid yang dari Bu Eda adalah murid yang mempunyai budi pekerti yang luhur, santun kepada orang tua dan guru, semangat dalam belajar. Kemudian dari Pak Hair, soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Dari Pak Agung, cerdas, sukses, mandiri, berakhlak mulia, kreatif. Dari Pak Sofian, kreatif, jujur, berbudi pekerti mulia, berprestasi. Ini dari siapa? Nggak ada namanya. Oh, dari Bu As. Hah? Iya, nomor absensi nggak ditulis juga. Nomor rekening? Oh iya betul. Guru kelas 1 ya? Oh. Di maklum kalau guru kelas 1. Soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang baik. Kemudian dari Bu Nur Aziza, religius, berkarakter, berwawasan luas, berakhlakul karimah. Kemudian dari Bu Seli, berwawasan global, santun kepada orang tua, siswa yang beriman, siswa yang mandiri. Cita-citanya, impiannya keren banget. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Ternyata itu adalah impian Bapak Ibu guru kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan, siapa yang Bu Jen? Oh, Bu Eda, silakan Mbak Eda. Kita percaya bahwa murid adalah dari Pak Hair, aset bangsa dengan karakter yang unik, yang berbeda, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan karakternya. Dari Pak Sofian Maulana, anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda yang bisa kita tuntun dan kembangkan. Memiliki keunikan masing-masing dan memiliki kecerdasan di bidang yang berbeda. Logika, linguistik, musikal, kinestetik dan lain-lain. Wah, lengkap Bu Jija. Dari Ibu Seli, anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat orang yang bisa kita gali, bakat yang bisa kita gali sebaik mungkin agar siswa lebih berbakat.
Itu dari Bu Sri ya. Dari saya sendiri, dari Bu Enda, anak-anak yang memiliki karakter dan memiliki bakat dan keistimewaan. Dari Bu Ajija, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing. Dari Pak Agung, murid adalah titipan atau amanah yang memiliki keistimewaan masing-masing yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Terima kasih Bu Enda, terima kasih dibacakan. Kalau dari Pak Hayat tadi saya ingat karena Pak Hayat itu dulunya OPS bos ya. Jadi ini adanya tulisannya aset Pak. Jadi saya ingat, oh iya. Jadi pokoknya aset gue karena memang itu benda OPS bos yang aset bangsa yang harus dijaga Pak tadi. Oh harus dikembangkan, harus dijaga ya Pak ya. Iya. Baik, terus ada yang ketiga di sekolah kita mengutamakan siapa yang mau bacain. Ayo siapa yang mau bacain? Bu Seri, kenapa dibacain? Iya, terima kasih Bu ya. Pak Hair mengembangkan karakter dan potensi diri siswa secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada murid. Jawaban Bu Enda, pendidikan karakter, akhlak mulia dan bertanggung jawab. Ini nggak ada namanya pasti dari gua sendiri. PR ya. Yang pertama kejujuran, kedua pendidikan karakter mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mereka memiliki tumbuh. Dari Bu Nur Ajija, yang pertama akhlak mulia, kedua belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Heli. Baik, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang mau bacain. Silakan kasih Pak Abdullah. Bismillah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Pak Hayat jawabannya dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Dari saya sendiri, pendidikan itu penting. Sikap pada cerdas. Dari Bu Ajija akan mendapatkan ilmu dan budi pekerti, kemudian pengalaman belajar yang menyenangkan. Dari Pak Sofyan, mereka atau murid datang untuk belajar dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dari Bu Seri, mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Ya, itu ketiga. Yang dari Bu Enda, akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang nggak ada namanya ini dulu ya. Ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang belum tahu menjadi tahu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi kalau untuk bagian Bu Astuti, karena pelajaran kelas 1 belum sampai nulis nama ya, jadi dimaklumi. Inklusi ya Pak. Ya, di sini saya setuju sekali dengan punya Bu Seli ya. Mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Benar, kalau muridnya tidak nyaman, mau bagaimana pelajarannya bisa masuk ke dalam dirinya. Kemudian kalau saya sih lebih ke ramah anak. Ya Bu, Pak. Iya, sekolahnya ramah anak, nyaman kan? Iya, termasuk ke situ kan, betul kan? Ya. Jadi kalau misalkan anak udah bahagia, udah senang di sekolah, belajarnya pasti menyenangkan, pasti ada peningkatan di prestasinya. Oke, baik, nomor 5. Kita warga di sekolah ini yang menuntut siapa yang berarti? Semangat, Aida, silakan. Dari museum itu mensukseskan program sekolah. Ya, iya kan betul. Kemudian apa nih? Menentukan bukan ini? Menentukan kali Pak.
Oh, menuntun lagi ya. Menuntun dan membimbing siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menggali potensi siswa. Kemudian dari saya lewat dulu. Ya, kalau dari saya ini untuk mengembangkan potensi murid secara optimal dengan belajar, dengan merdeka belajar, dengan cara berkolaboratif dan inovatif. Kemudian dari siapa nih ada lebih lagi? Mencerdaskan anak bangsa, menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, menjadi sarana pembentukan karakter yang baik. Kemudian dari Pak Agung, menuntun, banyak yang menuntun ya. Menuntun dan membimbing siswa untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan keistimewaan masing-masing. Kemudian dari Bu Enda, mendidik dan membina murid agar dapat kebahagiaan dan senang ke sekolah. Yang keenam silakan, siapa yang mau baca aja. Enggak. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa dari Bu Endah, setiap anak memiliki bakat dan karakter yang berbeda-beda. Dari Pak Agung, pendidikan itu penting dan kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari Pak Sofyan, tulisannya Masya Allah ini, anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita sebagai pendidik adalah mengoptimalkan serta menuntun peserta didik menjadi lebih baik. Dari Pak Hayat, untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai nilai mandiri. Dari Bu Seli, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain berbeda dan saling melengkapi. Dari saya sendiri, anak memiliki keistimewaan yang berbeda, anak memiliki kecerdasan dan karakter yang berbeda-beda, dan anak memiliki bakat yang harus dikembangkan. Yang terakhir adalah dari namanya dari Bu Asya. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus saling menghargai dan kerjasama. Sekian dari poin terakhir ya. Terima kasih Bu Jeja, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak, ternyata impian-impiannya sangat bagus untuk ke murid, berpihak pada murid. Kemudian impian-impiannya itu insya Allah kalau dilaksanakan akan memajukan sekolah. Ya, baik. Setelah kita mengisi kalimat tumpang, itu akan kita jadikan sebuah visi. Kira-kira nih kesimpulannya, kalau ada yang menginginkan apa tadi, soleh dan soleha, itu masuknya kemana? Beriman, betul. Terus kalau misalkan tadi ada yang inovatif dan kreatif. Terus ada yang sekolah yang menyenangkan, anak yang bahagia, anak yang mendapatkan kesenangan dan keselamatan. Usahakan kita membahagiakan anak. Datang bahagia, pulang bahagia. Ya, pulang bahagia tapi bawa apa? Bawa ilmu, gitu. Baik, kita lanjutkan. Apa ya? Saya juga lupa nih slide-nya apa. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu. Ini belum saya isi kesimpulannya. Kita simpulkan aja bersama-sama. Kira-kira visi yang tadi yang Ibu Bapak bikin di kalimat tumpang bisa dibuat menjadi sebuah visi. Kira-kira apa nih? Mangga. Bu Cica, boleh? Ya baik, dari kesimpulan dari berbagai macam tadi ya kalimat tumpang yang sudah kita lengkapi atau kita harapkan dan cita-citakan, maka terwujudlah visi
yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berbudaya, dan berwawasan global. Nah, ini visi SDN Negeri Lenggong 3. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berbudaya, dan berwawasan global. Tadi pengennya soleh dan solehah anaknya ada di beriman. Kemudian ada yang inovatif kreatif. Saya pikir di cerdas, terampil sudah ada, di mandiri sudah ada. Kemudian berbudaya, sopan. Menurut saya itu budaya ya. Kalau sopan itu menurut saya budaya. Kenapa? Kalau misalkan tidak dibudayakan itu kesopanan hilang. Tolong dikasih tahu lah ke anak-anak. Biasakan 4 kata aja ya. Maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang tadi yang Bu Hajijah bacakan ternyata sudah ada semua di visi SD Negeri Lenggong 3. Baik. Nah, masih ingat kan visinya ya? Nah, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah? Oh, Brenda, enggak. Kalau dari perilaku murid, mungkin murid bisa menciptakan sekolah yang bersih. Karena kan di Lenggong 3 kan kita kan kurangi sampah di sekolah kita, Kurasaki. Jadi setiap murid harus menciptakan lingkungan yang bersih di sekolah kita. Karena dengan lingkungan yang bersih kita belajar di kelas pun nyaman. Gitu. Terus kalau untuk ibu gurunya, ini guru ya, bapak dan ibu guru, sikap dan perilakunya mungkin ya menjalankan tugas tupoksi guru di sekolah. Mungkin yang seperti bapak sekolah suka bilang, jam kerja beda dengan jam mengajar. Nah itu. Terus untuk kepala sekolah yang saya lihat selama saya Lenggong 3 adalah disiplinnya bapak ke sekolah, tepat waktu, disiplinnya kita dalam berseragam, nemtek harus kita pakai setiap hari, itu juga mencerminkan maksud visi juga. Terus untuk orang tua mungkin harus support ya setiap kegiatan yang sekolah lakukan. Mungkin itu aja Bu ya. Kalau yang mau tambahin? Baik ya, dari visi yang sudah tertera tadi, mungkin ada beberapa sikap yang harus menyeimbangi dari visi tersebut ya. Yang pertama mungkin dari muridnya, itu siswa melakukan pembiasaan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena memang 5S ini harus kita budayakan yang seperti Bu Lia katakan ya, untuk menjaga siswa itu tetap berkarakter dimanapun dia berada, baik di sekolah maupun nanti di masyarakat ya. Terus untuk guru, mungkin guru itu sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi guru selalu memberikan contoh yang baik kepada murid, baik perilaku maupun ucapannya. Karena diharapkan dengan dicontohkan itu bisa ditiru oleh peserta didik. Karena ada yang menyatakan anak itu pendengar yang buruk, tetapi anak itu adalah peniru yang ulung. Ya, karena dia walaupun dia tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi dia peniru yang sangat baik. Jadi kita ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik kepada peserta didik, maka kita pun harus mencontohkan lebih dulu sebelum mereka lakukan. Selanjutnya mungkin selain mencontohkan, guru pun melakukan pendidikan karakter di setiap pembelajarannya. Jadi diharapkan bahwa peserta didik itu tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi secara emosional, spiritual, dan lain-lain ya. Untuk kepala sekolahnya mungkin sikapnya ya selalu mendukung
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik pengembangan untuk peserta didik maupun untuk pengembangan gurunya, ya. Dan untuk orang tua masih sama, kita juga perlu dukungan dari orang tua untuk menciptakan visi sekolah yang sempurna. Tanpa ada dukungan orang tua, sekolah tidak ada apa-apanya, ya. Akan terhambat segala kegiatannya. Untuk itu harus ada kolaborasi di antara peserta didik, guru, murid, dan kepala sekolah untuk menciptakan visi yang sempurna yang bisa kita kita jalankan bersama gitu. Terima kasih Bu Dian. Ya memang betul. Kalau kita tidak Bapak Kepala Sekolah tidak mendukung, tidak bisa kolaboratif, kita juga tidak bisa kolaboratif dengan Bapak, apalagi dengan orang tua, visinya akan timpang, tidak akan berjalan dengan baik. Baik, dilanjutkan. Nah ini tadi ya contoh-contohnya udahlah, karena tadi sudah disebutkan, ini juga sudah ada. Tadi ini mau saya tampilkan, tapi saya dengar dulu nih pendapat dari Bapak Ibu. Jadi sudah ada semua, murid yang disiplin ada, sopan terhadap guru, lupa apa lagi ya, sopan terhadap guru. Bu, Pak, sadar nggak kalau sekarang itu kalau di YouTube itu bahasa binatang sudah keluar ya, sampai itu berpengaruh kepada anak-anak, sampai nama sendiri aja diganti jadi nama binatang, gitu. Itu sebenarnya yang mengganggu di pendengaran saya ya. Gitu, itu keresahan saya. Tapi tugas kita semua nih sebagai guru, bagaimana sih buat mengatasi atau mengurangi lah dulu lah. Kita mungkin tidak bisa memutus ya, karena itu pengaruh dari media sosial ya. Kita bisa bilang stop di sini, di rumah, iya belum tentu. Maka itu kita butuh kolaborasi dengan orang tua untuk mendidik anak ya. Jadi karena orang tua itu harusnya di sini ada perwakilan orang tua ya, jadi dia dengar tuh bagaimana sih kita mengatasi hal tersebut ya. Baik, dilanjut. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya Bapak Ibu ya? Iya, kalau bukan saya yang memutuskan ya, karena kita tadi sudah berdiskusi. Terus semuanya ternyata sudah mencakup di visi sekolah. Berarti visi kalimat rumpang tadi, harapan-harapan kita tadi sudah selaras dengan visi sekolah. Dilanjut saja. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan Bapak Ibu? Sudah ya, cukup ya? Sudah mencakup semua ya? Oke, baik. Boleh dilanjut. Nah, tadi ada kolaborasi. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mangga, siapa yang mau jawab? Pak Agung mau jawab? Masih, mangga. Kolaborasi yang bisa dilakukan guru dan kepala sekolah dan tentunya sudah dilaksanakan oleh kita, yaitu salah satunya membentuk paguyuban. Kalau menurut saya itu, karena dengan adanya paguyuban, setiap kali ada kegiatan kita juga menampung ide dari mereka semua, dan tentunya ini sangat membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Baik, betul sekali, paguyuban. Berarti itu adalah kolaborasi antara guru, kepala sekolah dengan orang tua, udah mencakup semua di paguyuban. Ya, kita juga bisa mendengarkan aspirasi mereka ya, ide-ide, usulan, kemudian saran dan kritik bisa. Iya, karena nggak mungkin kalau misalkan kita dikritik atau diberi saran oleh orang lain, kita nggak mau terima. Ya, egois sekali. Gitu. Baik, dilanjut ya. Nah, apa bentuk kegiatannya yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Maka siapa yang mau jawab? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini udah bikin catatan. Melakukan pertemuan dengan orang tua murid secara berkala, melibatkan orang tua murid di setiap kegiatan yang ada di sekolah, lalu melakukan pembiasaan kerohanian seperti sholat duha, lalu ziarah kubur yang kita biasa lakukan,
setiap hari Jumat dan juga kegiatan sekolah yang lainnya. Terima kasih. Ya, ice speaking lagi ya? Boleh? Boleh? Oke, boleh kan? Cluenya adalah kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Soalnya seperti ini. Bu Sally pada bulan Januari pergi ke Semarang. Pak Abu kemana? Ada yang bisa jawab? Ke Amerika. Salah. Bu Sally pergi ke Semarang. Pak Abu kemana? Cluenya kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Adalah kepala. Ya. Iya. Salah. Cluenya dong. Ya. Bu Sally pergi ke Semarang. Pak Abu kemana? Aku mau kemana? Kemana? Ke Garut, betul. Bisa kan? Pak Abu udah bisa nih. Pak Denny jalan-jalan ke Jakarta. Bu Endah kemana? Salah. Pak Denny jalan-jalan ke Jakarta. Bu Endah kemana? Salah. Ke betul. Udah tahu coba satu lagi lah. Pak Sofian jalan-jalan ke Pontianak. Bu Astuti kemana? Kalimantan, betul. Pak Ilham bisa? Pak Denny ngerti nggak? Biar sampai Pak Denny ngerti ya? Lama bisa sampai jam 4. Oke, lagi ya. Oke. Pak Sobi bingung. Pak Hair pergi ke Ciracas. Iya, Ciracas. Pak Denny kemana? Udah tahu. Bapak Ibu, di modul 1.3 itu CGP itu diajarkan untuk membuat visi. Saya pun mencoba untuk membuat visi. Jadi karena tadi visinya sudah bagus menurut kami ya Pak ya, sudah hasil diskusi, kemudian itu tidak dirubah. Tapi saya akan tampilkan saja. Nah, ini adalah visi yang saya buat, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, selaras iman dan takwa, berwawasan global dan ramah anak. Ya, jadi ini yang visi yang saya buat, yang coba saya buat maksud saya. Nah, dari visi ini asalnya dari sini, dari prakarsa perubahan yang mendasari visi adalah menciptakan sekolah yang ramah anak untuk terciptanya lingkungan belajar yang positif. Gitu. Jadi tadinya dari sini dulu baru tercipta visi. Nah, sebelum dari sini ternyata ada banyak yang step-stepnya. Ya, step-stepnya adalah yang pertama adalah kita akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bapak Ibu, Bagja itu kalau dalam Sunda itu artinya senang, kebahagiaan. Ya, tapi kalau dalam visi itu adalah B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang di bawah itu yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, kita lihat yang B-nya. Buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak agar tercipta lingkungan belajar yang positif? Karena tadi prakarsa perubahan saya adalah pembelajaran yang positif, yang ramah anak. Nah, ini yang pertama pertanyaannya adalah jawabannya adalah mengidentifikasi hal-hal yang terkait sekolah ramah anak. Yang kedua, memperhatikan keberagaman siswa dan menyediakan beragam peluang pembelajaran untuk semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau berbakat. Karena di sini belum ada kayaknya ya Pak murid yang inklusi ya Pak.
Ya, kemudian kemarin Bu Endah kalau nggak salah ya baru ikut diklatnya ya. Iya. Saya juga mau tuh Pak sebenarnya pengen tahu bagaimana inklusi itu. Ya semoga ada kesempatan buat saya ikut diklat seperti itu. Kemudian yang ketiga, memastikan fasilitas sekolah aman dan memadai serta mendukung kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan belajar yang menyenangkan, garis bawahi saja Bu. Saya juga senang kalau misalkan anak-anak senang, saya juga senang. Kemudian ambil peran. Apa yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak? Yang pertama, kita amati dan pahami karakter murid, karakter belajar siswa. Kan ada tuh karakter yang suka dia sebenarnya lompat-lompatan, tapi kalau ditanya dia nyambung. Ya, atau dia senang belajarnya dengerin musik. Tapi kalau ditanya tentang pelajaran dia bisa. Gitu. Jadi kita pahami dulu karakter belajar siswa. Kemudian menyertakan siswa dalam program pengenalan diri, menciptakan lingkungan luar sekolah yang kondusif, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, jalin komunikasi yang baik dengan siswa menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Saya rasa Bapak Ibu juga yang inovatif sudah bisa ya, nggak mungkin nggak bisa membuat pelajaran yang variatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang variatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi anak-anak. Yang pertama adalah temukan hal baru bersama siswa. Belajar hal baru bersama-sama dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian tunjukkan kepedulian terhadap siswa. Kepedulian apa Bu? Contohnya? Jangan, itu Pak. Peduli kepada saya aja Pak. Ayo, kepedulian terhadap siswa. Ya. Meminjamkan. Terus apa lagi? Betul, ya. Lalu kita tanyakan keadaannya. Asesmen awal ya, kalau nggak salah ya, itu adalah asesmen awal kita. Kita tanyakan dulu keadaan mereka, hati mereka berangkat dari rumah itu ke sekolah bagaimana. Ya, jangan ujung-ujung kita, ayo belajar, ini. Tapi tanyakan dulu nih, biasanya kan ada tuh yang, bukan biasanya sih Pak, sebetulnya saya. Anak saya seperti itu, kalau mau sekolah kan susah ya. Kita kan pasti ngomel-ngomel nih sebagai mama gitu kan. Ya pasti kan anaknya sampai dari rumah ke sekolah itu pasti masih ada rasa jengkel ya. Nah itu yang harus kita tanyakan dulu sebagai kepedulian kita terhadap siswa. Kemudian memberikan pembelajaran yang berinovasi sesuai zamannya. Kemudian menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa, berdiskusi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Itu bisa kita lakukan. Tanya-tanya. Nih besok kita gimana, mau pakai apa? Belajarnya biar anak senang, bikin apa? Itu kita bisa tanyakan ke rekan sejawat. Juga dalam komunitas belajar, alhamdulillah Teluk 3 sudah ada komunitas belajarnya ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Itu komunitas belajar untuk menciptakan pembelajaran yang variatif, inovatif dan menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Oke, terus ke selanjutnya, jabarkan rencana. Berapa lama dari prakarsa itu, dari visi itu ke perubahan yang terlihat. Kemudian apa tindakan yang dapat mendukung kegiatan tersebut? Di sini ada jawabannya, yaitu perubahan dapat terlihat dari antusiasme dan keaktifan siswa sepanjang pembelajaran. Kemudian tindakannya menciptakan pembelajaran yang variatif, inovatif dan berpihak pada murid. Ya, apa-apa lagi-lagi berpihak kepada murid. Ya, jangan berpihak cuma pada gurunya aja, tapi murid juga harus diperhatikan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana tersebut? Tentunya kepala sekolah, guru, rekan sejawat dan orang tua.
Dan siapa yang terlibat dalam proses monitoring serta evaluasi agar kegiatan ini dapat berjalan? Tentunya juga kepala sekolah, guru dan rekan sejawat juga orang tua. Begitu Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini di akhir slide. Nah, saya punya quote of the day. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Itu dari Insinyur Soekarno. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas atensinya, apresiasinya dalam kegiatan ini. Dari saya sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Pak Imam ya. Bapak Ilham, saya dulu katanya dulu. Aku nyumpah balik. Iya. Pada intinya apa yang telah dilakukan dunia dalam pembelajaran ini sudah sangat baik, karena memang kalau jadi guru kelihatan menjadi PTIK kan belum ada free teaching ya secara khusus gitu antara teman sejawat. Ada juga PTIK-nya antara guru dan murid, itu sudah biasa. Tapi kalau PTIK menghadapi teman sejawat ini yang agak susah, antara grogi dan sebagainya banyak lah. Apalagi teman sejawatnya nggak bisa diajak kerjasama, itu yang repot. Tapi alhamdulillah teman sejawatnya baik-baik. Dan perlu diinformasikan bahwa memang ini sudah sangat baik, dan modul yang sudah dipelajari itu baru 3 ya Pak, baru 4 ya, berarti 6 modul lagi dulu itu, karena semuanya 10 modul. Jadi setiap modul itu ada pembelajarannya. Itu saja dari saya, teruskan semangat ya, jangan lelah, karena kemauan dari dalam diri sendiri itulah yang menjadi penyemangat. Jangan karena siapa-siapa ya, jadi guru penggerak itu jangan karena saya, jangan karena Pak HR, jangan karena siapa-siapa, kemauan diri sendiri. Terima kasih, demikian dari saya. Terima kasih kepada Pak Denny dan juga Buya serta Bapak Ibu. Bapak Ibu izin saya berbicara bukan ini ya. Yang utama adalah kita diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, kita tidak melihat hasilnya apakah itu ada perubahan atau ada revisi, atau misalnya banyak yang direvisi, itu bukan itu hasilnya Bapak Ibu, tetapi dari proses yang sudah kita lakukan bersama, karena memang di beberapa sekolah itu responnya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang responnya itu biasa saja, ada juga yang tidak ada respon, bahkan ada juga yang responnya luar biasa. Dan saya melihat di SDN Legok 3 ini responnya sangat luar biasa. Jadi ketika tadi setelah hasil diskusi, yang utama adalah refleksi Bapak Ibu terkait dengan visi sekolah. Refleksi itu kita tadi sudah refleksi bersama. Ya tentunya bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kita baru tahu visi sekolah, padahal visi sekolah itu sudah selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan, dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekolahnya Pak ya. Itu cuma memang ada yang memang sudah mensosialisasikan kepada sekolah, ada juga yang memang belum disosialisasikan. Tapi pada prinsipnya adalah itu sudah tercermin di dalam aktivitas program yang sudah sekolah lakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, kepada Pak Denny, kemudian kepada Pak Sofian, Pak Haer, Pak Agung, Ibu Selin,
kemudian Ibu Astuti, Ibu Aziza, dan juga Ibu Elda. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya untuk pendampingan individu yang kedua ini. Dan selanjutnya kalau saya sebagai PP ataupun pengajar praktek hanya di pendampingan 2 saja Bapak Ibu. Kalau untuk pendampingan 3 sampai 6 itu refleksi ataupun coaching dengan CGP. Kalaupun nanti ada tugas yang memang memerlukan bantuan rekan guru yang lain, itu di aksi nyata modul 1.4 ya Bapak Ibu. Itu terkait budaya positif, tapi itu PP tidak hadir. Itu kaitannya dengan fasilitator. Karena di dalam guru penggerak itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah fasilitator, kemudian yang satu lagi adalah pengajar praktik. Kalau fasilitator itu yang secara virtual melakukan Google Meet, kemudian kalau pengajar praktik pada saat kegiatan pendampingan dan juga kegiatan lokakarya. Dan untuk yang aksi nyata budaya positif itu CGP melakukan diseminasi dengan rekan guru, tetapi itu hanya divideokan kemudian di-upload di LMS untuk tugas CGP tersebut. Dan selain aksi nyata di budaya positif itu ada lagi terkait dengan aset. Aset itu tapi nanti di bagian akhir Bapak Ibu. Ya, Pak. Karena aset itu ternyata luas sekali Bapak Ibu. Nanti lebih jelasnya di bagian akhir juga akan sama-sama berdiskusi, tetapi ini juga divideokan untuk mengajar praktek itu tidak ada kaitannya. Kalaupun ada kaitannya dibahas pada saat mata karya saja dan melakukan refleksi ataupun wawancara dengan CGP. Jadi nanti Bapak Ibu mohon nanti kalau misalnya Bu Lia minta bantuan Bapak Ibu untuk lagi ya Pak ya minta bantuan lagi nanti terkait. Tapi kalau budaya positif kayaknya dalam waktu dekat ini Bu Lia ya. Ya karena waktunya kalau tidak salah yang saya lihat di LMS itu paling lambat sekitar 16 hari ke depan. 16 hari ke depan untuk melakukan aktivitas diseminasi terkait budaya positif. Pada ini untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya hanya memfasilitasi saja Bapak Ibu, memfasilitasi untuk CGP menyampaikan visi dan prakarsa perubahannya dan juga menuangkan di bagian akhirnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan juga Pak. Mudah-mudahan saja kita selalu punya semangat Bapak Ibu ya, kita punya semangat untuk dapat mengembangkan kompetensi, apakah itu melalui pendidikan guru penggerak ataupun juga melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan kombel atau juga kegiatan yang dari ada webinar yang dari Kemendikbud ya Bu ya. Ya itu Bapak Ibu bisa ketik keywordnya kurikulum GTK Kemdikbud, nanti ada pilihannya, kita login dengan belajar ID, Bapak Ibu melengkapi data, nggak susah kok Bapak Ibu, itu cuma ngisi pretest sama post-test. Kita langsung dapat sertifikat kalau kita sudah pretest, kemudian ikut webinarnya bisa melalui Zoom atau juga Google Meet atau juga kita milih yang link YouTube, itu juga bisa dan itu akan kedetek oleh sistem. Dan terakhir adalah post-test. Itu nggak susah ternyata Bapak Ibu. Saya pernah nyoba, hadir cuma 1 soal post-testnya. 1 soal. Tapi ada juga yang 10 soal, tapi ternyata 10 soalnya itu gampang-gampang. Enggak juga. Itu saya karena yang mengadakannya itu beda-beda. Ada yang BDP Kalimantan, ada yang Jawa Tengah, ada juga yang Bali. Saya pernah ikut di beberapa BGP itu. Kalau saya sih targetnya kemarin itu
5 sertifikat minimal tiap bulan Bapak Ibu, tapi nggak ikut yang webinar yang harus nge-share ini nge-share itu, saya nggak ikut. Jadi cukup yang dari Kemendikbud aja. Dari Kemendikbud itu juga sudah cukup. Ada memang sih nggak sampai 32 jam, sampai ya sekitar 4 GB, tapi itu sudah bisa digunakan untuk kinerja yang di PNM. Kalau kami di SMA di PNM dan juga di BKN. Memang untuk di BKN sih bakalan bisa disinkronkan dalam waktu dekat ini Bapak Ibu, bisa disinkronkan. Jadi nanti kita cuma ngisi di PNM saja, nggak perlu yang di BKN. Cuma memang belum semua provinsi. Info yang saya dapat sih kalau provinsi Banten ada yang sudah mulai disinkronkan, tapi tentunya semuanya sudah dilengkapi terlebih dahulu sampai 100% hingga pengembangan kompetensi dan juga tugas utama dan tambahan yang lainnya. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu, Pak Denny dan juga Buya untuk kegiatan pendampingan hari ini. Dan kalaupun tadi ada yang mengatakan agak grogi, kita kalaupun Bapak Ibu ketika sudah mencoba itu akan mengalir dengan sendirinya Bapak Ibu. Kita mengalir dengan sendirinya, biasanya gak bakalan apa ya Buya ya, cuma mau memulainya saja. Ketika memulainya kita agak ragu, agak grogi, tetapi ketika kita sudah memulai itu insya Allah akan dengan sendirinya dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kalau ada kesalahan dari saya pribadi yang tidak luput dari kesalahan, kalau ada yang baik itu murni datangnya dari Allah. Dan dari saya cukup sekian. Kita tutup Bapak Ibu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.